bukan orangnya yang toksik, tetapi justru ketidakmampuan untuk membebaskan diri dari ilusi itulah yang toksik. Berangkat dari pemikiran seperti itu, harapannya kita bisa menanggapi orang-orang toksik tanpa perlu menerapkan doxing dan cancel culture yang tampaknya sudah makin keterlaluan belakangan ini. Hai teman biskuit. Gimana kalau ternyata orang-orang yang disebut toksik adalah mereka yang paling membutuhkan cinta? Orang-orang bisa jadi toksik, salah satunya karena mereka tersesat dalam berpikir. Bisa juga karena mereka merasa asing dengan energi cinta. Tak heran kalau mereka terus tenggelam dalam rasa tak aman, iri, dengki, persaingan, permusuhan, terisolasi, atau bahkan kehampaan. Gabungan dari sesat pikir dan keterasingan akan energi cinta inilah yang akan menciptakan ilusi, yang sayangnya mereka yakini sebagai kebenaran. Mereka terjebak dalam ketidaktahuan yang menggiring mereka untuk semakin jauh dari kebenaran. Seseorang yang hidupnya masih terjebak dalam ilusi sangat mungkin menganggap dirinya adalah korban dari kerasnya kehidupan. Dirinya jadi dipenuhi rasa iri dan dengki ketika melihat seseorang yang kehidupannya tampak lebih mudah atau lebih baik daripada dia. Padahal dia cuma melihat sebagian, tetapi sudah meyakininya sebagai keseluruhan. Tambahlah dia menderita dengan sesat pikirnya itu. Sedangkan seseorang yang sudah mampu melihat kebenaran akan menganggap dirinya sedang diberi pelajaran yang sangat berharga oleh kehidupan ketika dia sedang mengalami cobaan hidup yang sulit. Menganggap bahwa dia sedang ditempa untuk tumbuh menjadi pribadi yang tangguh, tak mudah mengeluh. Dia sadar bahwa tak ada keberhasilan tanpa kerja keras dan disiplin yang tinggi. Dia menerima sisi kehidupan yang baik dan yang buruk, melihat keduanya sebagai yang setara dan perlu dirayakan. Namun, untuk bisa melihat kebenaran juga butuh waktu. Disinilah seringkali orang-orang yang belum menyadari pentingnya waktu dan proses jadi mudah menghakimi. Kita lupa, kita juga pernah menjadi yang belum sadar. Anggaplah orang-orang toksik yang hidupnya masih terjebak dalam ilusi itu adalah versi lama dari diri kita ketika kita belum bisa melihat kebenaran. Kalau kita adalah diri mereka di masa depan, kira-kira apa yang akan kita lakukan bagi diri kita sendiri di masa lalu? Tentu kita akan menyemangati dan menyayangi mereka, bukan? Karena kita tahu kebenarannya. Kita juga tahu bahwa kita bisa membebaskan diri dari ilusi itu. Jadi, bukan orangnya yang toksik, tetapi justru ketidakmampuan untuk membebaskan diri dari ilusi itulah yang toksik. Berangkat dari pemikiran seperti itu, harapannya kita bisa menanggapi orang-orang toksik tanpa perlu menerapkan doxing dan cancel culture yang tampaknya sudah makin keterlaluan belakangan ini. Maksudnya begini, tentu sah-sah aja kalau kita ingin menjaga jarak dari mereka demi menjaga vibrasi kita. Tetapi menjauhlah sembari menanamkan cinta, bukan sebaliknya. Kalau kita menjauhkan diri sembari membenci, bahkan kebencian yang mendarah daging, ya perlu dipertanyakan juga. Jangan-jangan kita juga toksik. Kita yang perlu lebih banyak melakukan shadow work. Sebagai seseorang yang lebih sadar,
tentu itu menjadi salah satu bentuk tanggung jawab kita untuk membagikan kesadaran dan cinta yang kita miliki pada orang-orang sekitar tanpa terkecuali. Mereka yang disebut toksik adalah orang-orang yang menderita. Mereka sudah lama berkubang dalam ketiadaan cinta. Lalu mengapa kita yang katanya sudah sadar dan penuh cinta masih membenci mereka juga?